ya qauli Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar. Baik, salam kenal, selamat ketemu di kelas kewirausahaan. Bapak akan melengkapi tim dosen dari Fakultas Hukumnya. Bapak perkenalkan diri dulu, Bapak. Mungkin nama sudah kenal, Ahmad Ripani, Bapak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak dari FEB ULM, diminta oleh Ibu Wakil Dekan 1 untuk sharing, berbagi di mata kuliah kewirausahaan. Jadi Bapak dari kelas A sampai kelas berapa ya? Ada 8 kalau tidak salah di semester ini, diminta untuk berbagi, tapi Bapak mungkin masuknya hanya sekitar 3 maksimal 4 kali dalam masing-masing kelas. Sehingga dengan kelas yang waktu terbatas, Bapak akan coba berbagi kepada beberapa materi yang ada kaitannya dengan peningkatan kompetensi mahasiswa berbasis kepada digital. Nah, nanti Bapak akan coba share, berbagi, di mana di dalam sistem pembelajaran kita, sistemnya berbasis kepada kelompok. Masing-masing kelompok Bapak akan coba berbagi, kita akan belajar membuat yang pertama nanti terkait dengan survei kepuasan pelanggan. Kita akan, mungkin sudah banyak yang bisa menggunakan Google Formulir, menggunakan Google Form untuk belajar membuat survei kepuasan pelanggan. Itu yang pertama nanti yang coba Bapak ajarkan. Kemudian nanti yang kedua, Bapak coba berbagi bagaimana kita belajar membuat iklan secara online. Jadi, nah di kelas ini nanti insya Allah Bapak akan coba mengajarkan dengan emoji. Jadi emoji.com ini salah satu media untuk membuat iklan secara online. Jadi bukan hanya sekarang iklan, undangan-undangan pernikahan, perkawinan juga sudah saat ini banyak menggunakan yang berbasis online. Jadi tidak lagi menggunakan kertas-kertas undangan, tapi sudah cukup di-share linknya aja undangan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, insya Allah nanti Bapak berbagi juga untuk mengajarkan, karena di dalam materi kita, insya Allah Bapak share materi pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir yang akan diajarkan juga oleh dosen-dosen di Fakultas Hukum. Yang ketiga, kita akan belajar membuat laporan keuangan. Kembali berbasis kepada digital, kita akan menggunakan aplikasi SIAPIK. Nah, SIAPIK ini nanti kita berbasis kepada Android. Cuman tidak masalah yang punya smartphone-nya Apple, tetap bisa digunakan, cuman tidak secepat nanti pada saat kita menggunakan smartphone berbasis Android. Karena pengerjaannya berbasis kelompok, jadi satu kelompok cukup diwakili nanti mungkin satu orang yang mempunyai smartphone berbasis Android. Nah, SIAPIK itu sendiri ini merupakan aplikasi pembuatan laporan keuangan untuk UMKM yang disiapkan oleh Bank Indonesia. Jadi kalau kami di semester kemarin, mahasiswa-mahasiswa FEB yang sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan, sudah belajar SIAPIK, di semester kemarin kami diminta sebanyak 12 orang mahasiswa sebagai pilot project untuk magang di Bank Indonesia Regional Kalimantan Selatan. Jadi mereka digaji magangnya dan diakui sebagai kegiatan MBKM. Nah, jadi itu mungkin salah satu keuntungannya pada saat kita belajar aplikasi SIAPIK tadi. Dan nanti ketiga praktek kita tadi, baik itu pembuatan iklan online, membuat survei kepuasan, ataupun pembuatan laporan keuangan dengan SIAPIK, semuanya sudah Bapak siapkan modulnya.
Jadi modulnya tadi sudah secara rinci, langkah-langkahnya seperti apa, tinggal kalian ikuti, itu nanti akan bisa kalian kerjakan berkelompok. Satu praktikum tadi, satu praktek, kita diberi waktu 1 minggu untuk menyelesaikan. Walaupun dari pengalaman Bapak ngajar di kelas, biasanya kalau di EPB, dalam satu pertemuan itu sudah bisa selesai. Cuman karena kita berbasis kepada online untuk kuliahnya, mungkin lebih baik kalau Bapak beri waktu yang lebih panjang. Baik, Bapak share screen dulu untuk kita pelajari di semester ini. Ini semester 2 semua ya? Oke, sebentar ya. Usaha akan Bapak sampaikan. Di yang terakhir terkait dengan bisnis plan atau rencana bisnis. Nah, dalam rencana bisnis ini, kalau di tempat kami atau pengalaman tahun kemarin kami mengajar di Fakultas Hukum, dari pengerjaan kelompok dalam membuat bisnis plan itu menjadi nilai final test buat kalian. Mohon maaf Bapak ganti jaringan sebentar ya, Bapak pakai ring di HP aja. Ini kayaknya internet di EPB. Oke. Nah, jadi di rencana bisnis kita akan mengacu kepada program kreativitas mahasiswa BIAN. Nah, kemarin kami koordinasi dengan tim teaching di Fakultas Hukum. Jadi masing-masing kelas oleh Ibu Widi 3 diarahkan karena kaitannya nanti kegiatan PKM ini dengan Wakil Dekan 3. Nah, karena beliau juga mengampu di mata kuliah ini, maka untuk kelas kita di pertemuan awal nanti Bapak minta untuk membentuk kelompok. Nah, jumlah kelompoknya itu, jumlah anggota kelompoknya minimal 3 orang, maksimal 4 orang. Walaupun di dalam pedoman PKM itu boleh sampai 5 orang, tapi arahan dari 3 Fakultas Hukum, Ibu Elina, beliau minta cukup maksimal 4 orang supaya nanti pada saat program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan dibuka oleh Belma Wadikti, maka nanti bisa dimasukkan 1 orang atau 2 orang dari kakak tingkatnya. Baik itu mungkin semester 4, semester 6, untuk bisa bergabung di kelompok yang ada di kelas ini. Nah, jadi silakan nanti mungkin setelah perkuliahan selesai aja, bikin kelompok, anggota kelompoknya 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang. Oke, nah itu yang
dari kelompok yang terbentuk, insya Allah di pertemuan berikutnya Bapak akan coba sharing terkait dengan bagaimana kita pertama dulu membuat survei dengan menggunakan Google Formulir. Jadi kalau sudah kelompoknya terbentuk, kita baru bisa melaksanakan kalau Bapak mengistilahkan suplemen. Jadi ada tambahan kompetensi berupa praktikum kewirausahaan. Jadi yang pertama nanti kita akan membuat survei, kemudian yang pertemuan berikutnya lagi kita akan membuat iklan secara online menggunakan. Kemudian yang ketiga nanti baru kita membuat laporan keuangan dengan aplikasi Siapik dari Bank Indonesia. Nah, dengan adanya nanti kompetensi kalian, salah satunya tadi terkait dengan aplikasi Siapik, ini bisa jadi nilai jual bagi kalian. Karena tiap tahun Bank Indonesia menawarkan yang namanya beasiswa. Jadi beasiswa Bank Indonesia, nanti kalau yang mahasiswa mendapatkan kesempatan menerima beasiswa, mereka akan dimasukkan ke dalam Gen B, jadi generasi mudanya Bank Indonesia, mereka nanti yang banyak berkegiatan membantu Bank Indonesia. Lumayan, beasiswa Bank Indonesia itu per bulannya kalau tidak salah 1 juta per bulannya. Nah, ini menjadi salah satu nilai lebihnya kalau kita bisa apik tadi. Kita bisa jualan bahwa pada saat wawancara, Pak atau Bu, saya punya kemampuan penguasaan di aplikasi Siapik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, mudah-mudahan itu menjadi salah satu faktor sukses untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Oke, jadi Bapak mengajar kewirausahaan ini sudah cukup lama, sejak tahun 2004. Kalian umurnya berapa ini? Mungkin ada yang sekarang 2022. Jadi cukup lama Bapak mengajar mata kuliah kewirausahaan ini, sudah sering jadi narasumber di kegiatan latihan Kementerian Pemuda Olahraga. Biasanya tiap tahun ada organisasi-organisasi kepemudaan yang rekrut oleh Dinas Pemuda Olahraga, dilatih untuk bisa menjadi seorang entrepreneur muda. Nah, biasanya kami tiap tahun rutin menjadi salah satu narasumber. Kemudian Bapak juga sering menjadi dosen tamu atau dosen pakar di kewirausahaan, khususnya di Universitas Muhammadiyah. Kemudian juga narasumber di bidang lainnya. Tapi di kewirausahaan ini menjadi salah satu bidang konsentrasi Bapak karena sudah mendapatkan sertifikasi pendamping kewirausahaan dari BNSP. Jadi di 2019 yang lalu Bapak ikut sertifikasi sebagai pendamping kewirausahaan, alhamdulillah lulus. Nah, di mana materi-materi dari kegiatan sertifikasi tadi diantaranya terkait dengan survei kepuasan pelanggan dengan Google Form tadi, kemudian juga pembuatan iklan dengan emoji, serta pembuatan laporan keuangan dengan saat kalian nanti saat ini, kalian menguasai 3 materi yang Bapak bagikan, kalau mau ikut kegiatan sertifikasi sebagai pendamping kewirausahaan, nah materinya itu sudah kalian kuasai, diikuti, tidak perlu begitu waktu lama untuk bisa beradaptasi dengan pembelajarannya supaya nanti bisa lulus tersertifikasi di pendamping kewirausahaan. Itu bisa jadi nilai jual kalian nantinya, baik itu di surat keterangan pendamping ijazah, itu otomatis bisa masuk di sana di SKPI, SKKM juga otomatis akan bisa menjadi angka kredit bagi kalian. Baik, Bapak coba masuk ke materi yang pertama, menjadi wirausaha.
Nah, sebelum masuk materi, Bapak mungkin tadi sudah memperkenalkan EPB dengan Bu Jakiah, jadi mengelola di akademik saat ini, Bapak sebagai Wakil Dekan 1 di EPB ULM. Nah, selain itu juga kalau terkait bidang hukum, Bapak sebetulnya juga sangat familiar dengan bidang hukum ini karena saat ini juga mengelola Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. Jadi Bapak sebagai Ketua Yayasan Stihsa Banjarmasin. Jadi dengan dosen-dosen Fakultas Hukum, karena sebagian besar mereka di Stihsa. Jadi sudah sangat familiar juga dengan kawan-kawan di Fakultas Hukum. Nah, selain itu juga Bapak kalau di ULM ini tim penyusun BLU ULM, kemudian juga di 2018 tim penyusun di akreditasi institusi ULM. Nah, sebelum di Wakil Dekan 1, Bapak sebelumnya menjabat di Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan. Jadi pernah satu tim juga dengan Bu Erlina. Sama-sama dulu di kemahasiswaan sebelum Bapak berpindah ke akademik. Baik, pada dasarnya dengan Bapak nanti teori-teori ini tidak banyak Bapak berikan intermezzo aja sebatas pengantar, sisanya nanti lebih banyak kepada Bapak menyebutnya praktek. Jadi praktikum tadi membuat iklan dan sebagainya tadi. Cuman insya Allah kalau misalnya di pertemuan berikutnya minggu depan Bapak masih diminta oleh tim dari Fakultas Hukum untuk mengisi kelas ini, nanti ada materi terkait dengan berpikir perubahan maupun berpikir kreatif, Bapak akan coba share, berbagi sedikit dengan kawan-kawan di kelas ini, bagaimana nanti kita menggali kreativitas diri kita, tapi Bapak kaitkan nanti dengan soal-soal psikotes. Karena Bapak di Fakultas Ekonomi juga manajemen sering melaksanakan kegiatan rekrutmen. Jadi baik itu di pemerintahan, BUMN, BUMD, Bapak sudah keliling Kalsel ini biasanya melaksanakan rekrutmen untuk direktur PDAM, kemudian karyawan PDAM, kemudian juga di 2014 itu untuk tenaga-tenaga kontrak untuk penempatan di Samsat yang ada di Kalsel, Bapak juga yang masuk tim seleksinya. Nah, jadi dari sekian banyak kegiatan pengalaman sebagai panitia seleksi, ada beberapa hal yang bisa Bapak bagikan nanti terkait dengan tips dan trik, khususnya kami kaitkan dengan kreativitas. Nanti Bapak akan berbagi tips dan trik soal terkait dengan psikologi, khususnya pada bidang kreativitas. Nanti akan Bapak bagikan juga contoh-contoh soal psikologi atau psikoaktivitas tadi. Nah, di tujuan pembelajaran untuk menjadi wirausaha, ini menjelaskan arti kewirausahaan, ini tinggal kita ketik aja di Google, itu muncul macam-macam dari Peter dan sebagainya, Mulyadi. Jadi tidak Bapak jelaskan, artinya silakan browsing masing-masing. Kemudian menjelaskan karakter seorang wirausaha, menjelaskan tipe wirausaha, kemudian menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Nah, ini latar belakang mata kuliah kewirausahaan ini diajarkan bukan hanya di perguruan tinggi, tapi sekarang juga di sekolah-sekolah. Kalian mungkin waktu di SMA, SMK diajarkan juga pelajaran kewirausahaan. Bahkan juga mungkin ada yang langsung berpraktek. Di sekolah anak Bapak itu biasanya ada pekan kewirausahaan. Jadi anak-anak SD belajar berjualan, jadi praktek kewirausahaan. Kalau di tempat kami di EPB biasanya ada yang namanya Entrepreneur Day. Jadi mahasiswa yang mengambil kelas kewirausahaan itu ada praktek untuk berjualan. Hasil kreativitas mereka secara kelompok itu biasanya di lapangan pandemi ini kita
kita hentikan dulu sementara, mudah-mudahan nanti kita bisa tindak lanjuti lagi. Nah, ini latar belakangnya karena adanya krisis yang melanda Indonesia di tahun 1998. Nah, dari kegiatan atau adanya krisis ini yang melanda Indonesia, ternyata UMKM ini merupakan sektor andalan Indonesia pada saat itu. Padahal dari segi jumlah kuantitas, UMKM ini 90% yang ada di Indonesia adalah UMKM, kelompoknya usaha mikro kecil menengah. Nah, jadi meski dikelola dengan sederhana, pada saat itu mereka telah berperan besar. Yang lain perusahaan-perusahaan pada saat itu yang paling terdampak adalah perbankan nasional yang harus gulung tikar, dilikuidasi, ditutup karena adanya krisis ini. Nah, ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera, mandiri, dan menolong banyak orang mengatasi pengangguran. Jadi mereka tahan terhadap adanya krisis. Jadi krisisnya bukan hanya di 1998, di 2004 juga kita mengalami krisis Indonesia yang cukup besar, tapi tetap juga yang namanya UMKM bertahan. Nah, ini karakteristiknya yang positif, tahan banting, fleksibel, mandiri, efisien, menghasilkan penghasil baik itu untuk pribadi keluarga. Nah, negatifnya kadang yang namanya usaha UMKM ini didirikannya secara informal. Walaupun saat ini sudah ada macam-macam lembaga, kalau di tempat kita posisinya dikelola oleh universitas. Kalau dulu masih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi sekarang sudah diambil alih oleh universitas. Nah, itu salah satu bidang kegiatannya adalah mendampingi yang informal ini supaya bisa formal. Nah, formalnya dalam artian mempunyai badan hukum. Nah, negatif yang lain skala ekonominya rendah. Tapi ini tadi kalau dikelola dengan baik, ini bisa menjadi sumber-sumber penghasilan baik itu pribadi ataupun keluarga. Umumnya juga tidak ada standar operasional prosedur, kemudian belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Jadi antara dana untuk usaha dengan dana untuk keperluan rumah tangga umumnya itu masih jadi satu, tidak dipisahkan. Jadi belum ada prinsip perencanaan, pengorganisasian, kemudian controlling, actuating itu belum ada. Kemudian tidak disiapkan untuk menjadi besar, pengembangannya juga masih terbatas. Nah, ini sekarang kita di 2021 itu 165 jutaan sampai ke 270 juta, terus bertambah. Ini belum kita mendapatkan hasil sensus nanti di 2022. Jadi terus ini penambahan. Angkatan kerja juga tiap tahun terus mengalami penambahan tiap tahunnya, di mana yang bekerja nganggur, ini data belum kami update, masih yang 2013, 7,17 juta pengangguran, ini terus bertambah tiap tahunnya. Nah, di antara pengangguran-pengangguran tadi disebut dengan pengangguran terdidik. Ada yang lulusan diploma, ada yang lulusan sarjana, bahkan sekarang magister juga banyak. Nah, ini yang dengan adanya pembelajaran mata kuliah di 2019 sudah menjadi mata kuliah wajib untuk universitas. Kalau di EPB itu sudah sejak lama, makanya tadi 2004 Bapak sudah ngajar kewirausahaan ini. Karena sejak lama kami sudah konsen dengan kewirausahaan. Sementara di universitas baru 2019 menjadi universitas, jadi MKDU. Nah, tujuannya ini kita menghindari kalian-kalian berada di sekian banyak orang ini. Jadi menjadi apa istilahnya,
menambah daftar panjang antrian untuk pencari pekerjaan. Atau ini apa ya, pengacara. Jadi bukan lawyer yang seperti kalian nanti jadi lawyer, ini pengacaranya pengangguran banyak acara. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran di kewirausahaan, ini semakin banyak mahasiswa yang bisa menjadi yang benar, pengusaha-pengusaha muda. Nah, untuk itulah sejak 2020, salah satu indikator kinerja utama pendidikan kebudayaan ristek teknologi, ada indikator terkait dengan jumlah yang menjadi wirausaha. Jadi kalau universitas, kalau fakultas prodi itu memiliki mahasiswa-mahasiswa yang berwirausaha, maka akan membantu kalau di prodi, membantu di dalam akreditasi prodinya, karena termasuk di dalam pencapaian indikator kinerja utama. Nah, dari kinerja prodi-prodi tadi menjadi kinerja universitas, membantu di akreditasi perguruan tinggi. Kita saat ini posisi akreditasi A untuk ULM. Kita mencoba di 2023 mempertahankan, bahkan mengkonversinya menjadi unggul. Karena sekarang statusnya baik-baik sekali unggul. Nah, kita harapkan A tadi bisa berpindah menjadi unggul. Nah, salah satu kontribusi kita pada saat kalian bisa menjadi seorang pengusaha dari mahasiswa. Nah, itu akhirnya muncullah menjadi mata kuliah wajib universitas. Nah, ini untuk jumlah usaha, tadi usaha UMKM, ini paling banyak. 90% ke atas itu akan UMKM, baru nanti yang menengah, kemudian besar. Penyerapan tenaga kerja juga paling banyak ada di sektor UMKM juga. Nah, produktivitas agar bisa menembus yang lebih besar, saat ini usaha besar itu walaupun persentasinya di bawah 10%, tapi kontribusinya sangat besar. Dan umumnya ini dikuasai oleh segelintir orang, makanya pemerintah sangat gencar. Karena tujuan pemerintah melalui pembukaan Undang-Undang Dasar untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Nah, meratanya ini yang coba melalui perusahaan ini. Nah, ini menurut modul ini, jadi ini modul yang sudah dalam bentuk PowerPoint. Ini modul yang kami ambil dari Rumah Perubahan diketuai oleh Prof. Renat Kasali. Bapak yakin sudah kenal dengan beliau. Prof. Renat Kasali ini guru besar di Universitas Indonesia. Beliau ini brand ambassador-nya untuk produk jamu Sido Muncul. Nah, beliau sering muncul iklannya di televisi untuk membintangi iklan Sido Muncul. Nah, jadi menurut modul Rumah Perubahan ini, seorang wirausaha itu adalah seseorang yang menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan sehingga usahanya tumbuh. Kemudian juga bersahabat dengan uncertainty, jadi ketidakpastian. Yang namanya berusaha itu tidak ada yang 100% pasti mendapatkan keuntungan, tidak ada. Kalau mau mendapatkan keuntungan 100%, tanam aja dananya di deposito, tapi kan persentasinya terbatas. Kemudian menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif. Seperti apa yang real, seperti apa yang spekulatif. Nah, yang real, yang sesungguhnya itu berdasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Nah, melayani ini macam-macam. Jadi peluang itu bisa dari mana aja, dari kegiatan apa aja. Nah, kalau Bapak misalnya melihat sekarang fenomena mahasiswa bukan hanya di Banjarmasin, bukan hanya di ULM, tapi di Indonesia. Kebetulan Bapak sering tugas keliling Indonesia. Di perguruan-perguruan tinggi lain, Bapak mengamati juga bagaimana perilaku
atau kebiasaan mahasiswa. Nah, salah satu yang menjadi tren saat ini, mahasiswa yang selesai atau selesai ujian skripsi, tesis, tugas akhir, supporternya ini, kawan-kawannya, baik itu satu angkatan ataupun beda angkatan, biasanya, ini Bapak amati di beberapa perguruan lain juga di luar Kalimantan, mereka sering membawakan gift atau hadiah. Nah, hadiahnya bentuknya apa? Nah, macam-macam kan. Kalau kita lihat ada yang dulu bentuknya bunga. Sekarang modelnya bahkan ada yang bentuknya uang, ada yang bentuknya apa ya, makanan-makanan ringan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat fenomena tersebut, sebetulnya itu menjadi suatu opportunity, menjadi peluang untuk kita menjalankan usaha. Nah, kita membuat usaha, membuat apa ya, kalau dulu namanya karangan bunga, sekarang bukan lagi dalam bunga, karangan duit. Nah, bentuknya duit, berbentuk bunga dan sebagainya. Nah, ini yang istilahnya kegiatan-kegiatan, fenomena-fenomena di masyarakat, kalau kita bisa tangkap, itu merupakan suatu opportunity, suatu peluang bagi usaha yang bisa kita jalankan. Nah, itu contoh sederhana. Nah, kemudian usaha yang sesungguhnya ini juga dijalankan dengan ketulusan, kerja keras, kemudian inovasi, bukan hanya dengan jalan pintas, tapi cara cepat menjadi kaya. Ini yang kalau kita ke toko buku, biasanya kalau di Banjarmasin mungkin ke mall atau ada toko buku Gramedia, ada di kumpulan buku-buku bestseller, ada buku dari Robert T. Kiyosaki. Jadi penulis dari Jepang, ini sudah dialihbahasakan, ada bukunya macam-macam buku beliau, buku bestsellernya. Ada buku terkait dengan bagaimana cara cepat menjadi kaya, kemudian ada ayah kaya, anak kaya, rich dad, poor dad, dan sebagainya. Nah, ternyata dari buku-buku beliau ini menginspirasi bagi beberapa kalangan, khususnya para pelaku multi-level marketing, MLM. Karena di sini nanti ada yang diistilahkan beliau dengan cash flow quadrant. Jadi bagaimana orang bekerja bukan untuk mencari uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Nah, di situ nanti diajarkan juga di dalam buku-buku beliau cara cepat tadi menjadi kaya. Tapi usaha yang real, bukan usaha-usaha yang instan. Nah, ini yang perlu kita pelajari di mata kuliah kewirausahaan ini. Nah, membangunnya secara step, secara bertahap, kemudian menjaga brand image kita, menjaga reputasi kita. Nanti mudah-mudahan ada waktunya Bapak coba sharing juga terkait dengan bagaimana kita membuat brand image, bagaimana kita dari produk yang dari nol sampai nanti produk yang bisa berkembang dengan pesat. Nah, salah satu kuncinya adalah kita mencoba membangun brand kita. Kalau istilah marketing namanya membranding. Jadi kita membranding, membuat atau memposisikan supaya merek kita, kalau istilah anak muda sekarang atau istilah di dalam media sosial, nah bagaimana merek kita supaya viral, dikenal orang. Nah, ini nanti cara kita untuk membranding. Nah, bukan hanya tadi, seperti Bapak sampaikan passive income. Passive income tadi, kita tidak perlu bekerja untuk uang. Uang nanti yang akan datang, ini yang disebut passive income. Tapi betul-betul kita hasil usaha yang secara bertahap, melayani, kerja keras, dan seterusnya, otomatis nih nanti passive income yang terbentuk, tapi bukan secara instan. Nah, kemudian berdasarkan kepada pendidikan, makanya sejak dini mulai SD, SMP, SMA, dan di perguruan tinggi ini oleh pemerintah diarahkan untuk mengajarkan mata kuliah atau pelajaran kewirausahaan. Nah, sementara usaha yang spekulatif ini didasarkan motif ingin cepat kaya, kemudian mengedepankan cara-cara instan, kemudian tadi mendewa-dewakan passive income,
tidak peduli kerugian pihak yang lain, yang penting saya untung. Apalagi tadi konsep-konsep atau modelnya multi level marketing MLM itu lebih kepada keuntungan bagi leadernya, keuntungan kepada pionirnya. Jadi siapa yang duluan posisinya di puncak, di piramida, maka dia akan mendapatkan pemasukan dari followernya, dari pengikutnya, dari yang ada di bawahnya. Jadi pemasukannya itu berantai. Nah, jadi siapa yang duluan dia yang untung. Nah, bukan seperti itu nanti yang kita coba ajarkan di mata kuliah kewirausahaan ini. Nah, kemudian pendidikan dan kehidupan spiritual, ini kalau yang usaha spekulatif ini tidak dianggap penting lagi. Jadi yang penting dia mendapatkan keuntungan. Jadi tidak mengindahkan, jadi mengabaikan spiritual, kemudian keagamaan dan sebagainya. Nah, contoh-contoh usaha yang spekulatif, sebetulnya banyak sekali yang kita lihat di lapangan, termasuk di Banjarmasin, Banjarbaru, di Kalsel. Bapak contohkan misalnya dulu di Kalimantan Selatan ada usaha yang sangat berkembang, ini menjadi kalau istilah tadi viral, yaitu usaha dalam bidang kartu voucher prabayar. Jadi dulu ada istilah kita deposito voucher kartu-kartu prabayar. Nah, Bapak sebutkan aja nama mereknya misalnya Telkomsel. Jadi pada saat itu orang dengan modal 9 juta, dia akan mendapatkan pendapatan per minggunya 450.000 hasil menanam modal. Jadi hasil menanam modal atau ikut serta menanam saham, istilah mereka menanam saham, padahal saham itu istilah dalam perseroan terbatas. Padahal mereka itu adalah para spekulan, orang-orang yang tadi mencoba mencari keuntungan dari kegiatan spekulatif. Seolah-olah mereka mempunyai atau menjalankan usahanya, menarik dana dari masyarakat untuk ikut serta menanamkan dananya ke mereka. Nah, jadi seolah-olah mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar, penanam modalnya dibagikan keuntungan 450.000 dari dana 9 juta tadi per minggu. Artinya selama 1 bulan dapatnya 1.800.000 dari modal cuma 9 juta. Hanya beberapa bulan balik modal, sudah tinggal menikmati. Akhirnya apa? Jual sawah, jual mobil, jual rumah untuk bisa menanamkan, karena semakin banyak dana ditanamkan, semakin banyak keuntungan yang diharapkan. Mereka sudah mengabaikan teori manajemen risiko, high risk, high return, atau sebaliknya high return, tingginya keuntungan, itu dibaliknya tuh ada high risk, ada risiko yang sangat besar. Nah, mereka mengabaikan itu karena tergiur dengan tawaran keuntungan tadi. Akhirnya apa? Pada saat tadi terlalu banyak dana yang dikumpulkan, sementara itu juga nanti yang diputar dikembalikan untuk dibayarkan kepada nasabah-nasabah mereka. Ada suatu waktu ternyata ada nasabah besar yang menanamkan dana yang sangat besar, menarik dananya secara mendadak. Nah, kebingungan mereka untuk mengumpulkan dana tadi. Nah, ini pada saat terkumpul dana, dikembalikan kepada nasabah tadi yang memerlukan dananya ditarik secara mendadak sewaktu-waktu tadi, yang lain tidak bisa dibayar. Nah, ini mulai timbul kecurigaan, akhirnya banyaknya pemain atau spekulan tadi ini tidak bisa lagi membayar kewajiban mereka membagi keuntungan per minggu tadi. Nah, akhirnya sampai tadi muncul laporan ke kepolisian. Nah, ini banyak kemarin kasusnya yang dipenjarakan. Pengalaman itu usaha spekulatif tadi karena tadi keuntungannya sangat besar bagi pelaku yang istilahnya di awal-awalnya menawarkan tadi ke masyarakat, walaupun korbannya sangat banyak, bukan lagi ratusan tuh ribuan korbannya di Kalimantan Selatan. Ada lagi ternyata kasus berikutnya. Nah, mungkin kenal dengan yang namanya Lihan. Ini beliau sudah meninggal. Nah, ternyata
sama, tapi bidang usahanya berbeda lagi. Jadi usahanya ada yang di bidang properti, di bidang tambang dan sebagainya yang beliau usahakan, kembali menarik dana dari masyarakat, menawarkan untuk berinvestasi. Nah, kembali dengan pola yang sama, akhirnya kembali juga masuk ke dalam ranah hukum, harus dipenjara. Dan bahkan 2 kali kemarin dipenjara, satunya lagi penggelapan pajak. Padahal sudah keluar, kembali dilaporkan terkait dengan penggelapan pajak. Nah, itu contoh usaha-usaha spekulatif. Karena di dalam kita perlu mempertimbangkan yang namanya risiko. Nanti ada di materi kita terkait dengan risiko, karena sangat penting kita belajar terkait dengan risiko ini. Bahkan sekarang oleh beberapa asosiasi resmi dari pemerintah, mereka mencoba sertifikasi sebagai pengelola risiko. Ternyata itu menjadi nilai jual. Jadi ada yang pada tingkatan pertama sampai paling tinggi itu tingkatan yang keempat itu kalau sudah memiliki sertifikat 4, mereka bisa jualan usaha mengelola risiko sampai ke tingkat nasional bahkan internasional. Nah, ini jadi usaha-usaha yang spekulatif kali yang terjadi, ada yang berkedok sebagai koperasi dan sebagainya. Jadi dengan adanya pengetahuan kita terhindar dari tawaran-tawaran yang awalnya menggiurkan tapi tidak mempertimbangkan yang namanya risk atau risiko tadi. Nah, yang berbasis internet juga kalau kita browsing. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya www.masadepanmu.com, oh ternyata menawarkan mencari uang yang gampang di internet. Tapi harus jadi member misalnya 350.000 kali sekian ratus orang berapa yang mereka dapatkan. Padahal mereka cukup bermodal bikin web yang gratis saja, pakai blogger atau pakai gratis mereka bikin, paling sewa web hosting ini sekarang anggap rata-rata kisaran 1 jutaan per tahun. Kemudian bayar izin ke Depkom Infonya sekitar 50 ribuan, di bawah 100 ribu karena Bapak juga biasa bikin web. Nah, itu sudah bisa mengusahakan seperti ini. Jadi modalnya sedikit, itu bisa bagi yang tidak tahu terpancing dengan jenis-jenis usaha berbasis online seperti ini. Nah, ini ada bikinduit.com, namanya yang apa ya, yang bombastis, yang menghebohkan, yang menarik orang untuk mengikuti. Nah, rahasia terheboh. Jadi ada keyword-keyword yang mereka mencoba membuat orang-orang yang mempunyai pengetahuan terbatas, yang mungkin baru belajar browsing di internet dan sebagainya, tertarik dengan hal seperti ini. Nah, sekarang ada Gojali yang apa istilahnya menjadi trending karena penghasilannya yang sangat besar. Ternyata banyak orang yang supaya bisa seperti dia tadi menghasilkan miliaran rupiah, ternyata dirintisnya sudah beberapa tahun yang lalu, bukan yang viralnya sekarang, tapi merancang supaya jadi viral tadi, supaya mendapatkan keuntungan yang sangat besar, ternyata dimulai dengan merintis dari awal. Nah, jadi bukannya instan. Nah, ini silakan nanti dipelajari lagi Bapak saya nanti di kolom chat untuk materinya. Jadi ini sebatas introduction dulu, pengantar dulu dari Bapak supaya nanti kita ke depannya ada bayangan, oh pada saat kita belajar kewirausahaan, apa sih yang kita inginkan. Jadi Bapak tidak berharap kalian semua yang ada di kelas ini menjadi seorang pengusaha muda, tapi paling tidak memiliki jiwa berwirausaha. Ada soulnya dulu, ada jiwanya dulu. Karena dari jiwa berwirausaha ini nanti yang bisa kita kembangkan. Pada saat seorang lawyer, pengacara, menjadi hakim, menjadi jaksa misalnya di bidang hukum, kalian bisa menjadi entrepreneur.
Nah, entrepreneur ini artinya kita seorang pekerja tapi bisa mengembangkan jiwa berwirausaha tadi untuk kemajuan bidang-bidang usaha yang kita jalani. Kalau Bapak misalnya sebagai seorang dosen, nah entrepreneur Bapak apa? Oh, Bapak ternyata bisa mengembangkan, bisa menghasilkan di luar gaji, di luar serdos, Bapak bisa mendapatkan penghasilan dan kompetensi Bapak. Misalnya di bidang penelitian, Bapak biasa mendapatkan kepercayaan di bidang penelitian. Nah, jadi ini yang kami harapkan di tim teaching di mata kuliah kewirausahaan ini, kalian telah selesai di pembelajaran kewirausahaan, kalian bisa menambah ilmunya, kemudian mempunyai jiwa berwirausaha. Jadi akan tumbuh jiwa berwirausaha di kalian, dan bagus lagi, tadi bisa di follow up dalam bentuk bisa membuat yang namanya proposal business plan, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk adanya apa di lapangan, belajar berwirausaha yang tadi ujung-ujungnya capaian indikator kinerja utama di Fakultas Hukum dan di umumnya lagi di Universitas Lambung Mangkurat. Baik, itu mungkin secara teori, karena secara teori Bapak tidak mau terlalu panjang, nanti kita lebih banyak berpraktek, lebih banyak ditanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, sambil Bapak share di kolom chat untuk akan kalian pelajari selama satu saat ataupun dengan dosen-dosen lainnya di Fakultas Hukum. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ingin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ribi Safari. Masalah kewirausahaan. Sekarang ini kan banyak juga Pak yang mulai berusaha kayak menawarkan jasa aplikasi premium gitu Pak, kayak Netflix Premium, Spotify, segala macam. Nah, itu tuh sebenarnya secara hukum itu legal atau enggak Pak? Karena kan sebenarnya dari Netflix-nya sendiri kan sudah menyediakan cara belinya sendiri kan Pak, bukan lewat orang kayak gitu. Dan juga mereka kan yang penyedia jasa Netflix Premium ini kan juga nggak ada izin juga kan sama Netflix-nya, sama aplikasi terkaitnya. Nah, itu kalau secara hukum itu legal. Sekian, terima kasih. Baik, oke. Ini pertanyaan kekinian ya, karena saat ini memang lagi rame-ramenya ya usaha-usaha berbasis internet ini. Ini sebelum ramai si Gojali ini, Bapak pada saat sebelum pandemi diminta mengisi materi di kegiatan pelatihan kewirausahaan oleh Kemenpora. Nah, Bapak mengangkat materi terkait dengan netpreneurship, jadi kewirausahaan berbasis internet. Karena saat ini banyak sekali sebetulnya potensi internet tadi. Makanya tadi Bapak contohkan ini yang ilegal. Nah, misalnya ilegal tadi kenanya melanggar aturan-aturan hukum. Misalnya tadi ternyata usahanya itu adalah fiktif, usahanya. Nah, ini bisa kita masukkan kategori. Kemudian usahanya tadi secara status hukum ternyata juga tidak ada status hukum yang jelas. Dan bahkan sekarang ini kan lagi berkembang juga yang namanya usaha-usaha bidang trading, perdagangan berbasis online. Nah, kalau kita lihat di pemberitaan televisi, ada itu yang lagi ramai. Ada yang memberitakan bahwa si publik figur ini, ya mungkin kalian tahu, dia berkacamata juga. Nah, itu dilaporkan bahwa dia bukan sebagai trader, tapi dia hanya sebagai affiliate, hanya mempromosikan dari iklan tadi, dan dikategorikan oleh sebagian masyarakat
tradingnya tadi ada trading fiktif karena berbau kepada perjudian berbasis online. Nah, kapan dikatakan ini legal, kapan dikatakan ini. Jadi secara aturan di pemerintah, kalau dikaitkan dengan kegiatan keuangan, maka kita di pemerintah itu ada suatu lembaga yang disebut dengan OJK. Ada yang tahu kepanjangan OJK itu apa? Apa kira-kira? Otoritas Jasa Keuangan, Pak. Nah, betul sekali. Jadi kalau kaitannya dengan simpan pinjam, ini juga banyak sekali ya pinjaman-pinjaman online. Ini yang pada kita tahu ini legal atau ilegalnya ini pada saat kita terlambat bayar, selama 1 hari aja nih nanti foto kita akan tersebar di kontak-kontak WA kita, dicari oleh polisi, oleh kepolisian, ada foto kita, gara-garanya telat bayar aja. Nah itu salah satu cirinya yang ilegal tadi, karena mereka sebetulnya adalah kegiatan money, cuci uang. Jadi mereka atas nama simpan karena mereka juga tidak terdaftar di OJK. Nah, salah satu indikator kita mengatakan ini legal atau tidak, salah satu indikator yang pasti dari pemerintah adalah setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan adanya transaksi keuangan, mereka harus terdaftar otoritas jasa keuangan. Itu salah satu indikator pasti kita, karena itu yang menetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang lain-lainnya tadi, apakah ini legal atau tidak? Karena kadang usaha ini bukan bersumber dari kegiatan yang ada di Indonesia. Lebih banyak yang dari luar negeri. Nah, dari luar negeri ini kadang karena tadi tidak terdaftar di OJK, kita bingung ini resmi atau tidak. Nah, tinggal kembali kita lihat bagaimana tata caranya. Karena setiap kita masuk, misalnya kita sebagai afiliatnya Google aja, kira-kira Google ini resmi atau tidak? Ini perusahaan dunia, diakui oleh dunia, bahkan pemerintah juga menggunakan sebagai salah satu search engine paling banyak digunakan di seluruh Indonesia. Ini nomor 1 di dunia search engine-nya. Nah, ternyata di Google ini juga bisa kita manfaatkan sebagai sumber pencari uang. Salah satunya bisa misalnya kita menggunakan namanya Google AdSense. Pernah dengar Google AdSense? Nah, Google AdSense ini kita bikin blog, misalnya tadi pakai Blogger, kemudian kita daftarkan sebagai afiliat di Google AdSense tadi, kalau diterima nanti akan muncul iklan-iklan di web yang kita bikin tadi, di blog yang kita bikin tadi. Setiap ada orang yang masuk ke web kita atau ke blog kita, mengklik iklan yang ditayangkan oleh Google tadi, kita mendapatkan penghasilan. Itu disebut dengan pay per click. Jadi setiap kali, misalnya di sini ada 50 orang bikin, kami masuk sama-sama ke sana, masing mengklik, nah dapat sekian banyak. Legal nggak? Di OJK tidak dilindungi sebetulnya. Tapi itu merupakan usaha yang resmi secara dunia. Karena Google itu perusahaan resmi juga. Nah, jadi tinggal kita lihat alurnya tadi. Dan pemasukannya tadi, yang kita dapatkan dari misalnya salah satu contoh tadi adalah Google AdSense tadi, itu nanti resmi masuk ke dalam rekening kita melalui jalur yang sudah ada SOP-nya di dalam Google tadi, dan itu akan dipotong pajaknya. Nah, karena dipotong pajak, otomatis ini salah satu indikator bahwa usaha ini diakui oleh pemerintah karena dipotong pajaknya. Pajak tadi kan dikelola oleh pemerintah. Nah, jadi tinggal kita lihat, karena saking banyaknya sekarang ini usaha-usaha, dan tadi tidak semuanya di bawah naungan pemerintah kita, karena ada yang usaha tadi yang bersumber dari luar negeri, yang sifatnya global, maka tinggal kita lihat apakah tadi ada alur-alur atau SOP, ada aturan untuk kita bisa bermain di sana, di mana aturan-aturan tadi
oleh pemerintah kita itu difasilitasi, misalnya kalau kita mendapatkan penghasilan, bagaimana treatmentnya, bagaimana perlakuannya? Oh ternyata salah satunya kita harus bayar pajak misalnya. Nah artinya dengan kita memenuhi kewajiban kita membayar penghasilan pajak tadi, PPh pasal 21, 25 dan seterusnya, maka kita bisa katakan usaha-usaha tadi memang secara global itu adalah usaha yang memang resmi, tapi secara lokal, nasional, tergantung lagi tadi pemerintahnya menyikapinya seperti apa. Selama kita tidak memenuhi aturan pemerintah, salah satunya di bidang pajak penghasilan, maka kita dianggap melaksanakan kegiatan yang ilegal. Nah, mungkin seperti itu. Karena akan berkembang kali kegiatannya. Kalau dulu Bapak masih ngajarkan tadi Google AdSense, pay per click, macam-macam itu. Sekarang tadi sudah dicontohkan oleh si Gojek melek dengan teknologi, memanfaatkan internet. Bahkan sekarang tuh banyak kita lihat ibu-ibu rumah tangga yang kerjanya di rumah aja masak, tapi penghasilannya luar biasa. Nah, ini yang istilahnya tinggal kita bagaimana memanfaatkan kemampuan teknologi informasi. Bahkan tadi mungkin kita hanya sebatas mengisi kuesioner. Jangan salah, hanya mengisi kuesioner itu bisa penghasilan kita, satu kali kuesioner kita isi kisaran 15 sampai 30 menit itu bisa kita dapatkan 15 sampai 15 dolar. 15 dolar, anggap 10 dolar aja. 1 dolar itu adalah 14.500. Nah, 10 dolar kita bisa dapat 145.000 satu hari. Hanya meluangkan waktu sekitar 15 sampai 30 menit mengisi kuesioner online, dan itu banyak sekali tersebar di dunia maya. Nah, ini yang istilahnya bisa memanfaatkan dengan bijak teknologi informasi ini, bisa opportunity, bisa menjadi peluang. Tapi pada saat kita tidak bisa menyikapinya dengan baik, ini bisa menjadi threat atau ancaman. Nah, mungkin itu penjelasan Bapak secara umum. Oke, silakan. Mungkin ada lagi sambil Bapak kembali share di kolom chat. Tadi baru sampai chapter ke-7. Jadi supaya nanti dengan dosen-dosen yang lain, ini kalian sudah punya bahannya yang kalian mungkin diskusikan. Jadi punya fakultas hukum nih semuanya ibu-ibu. Nah, dari ibu-ibu yang lain nanti menyampaikan materi, kalian sudah tahu apa yang disampaikan, kalian mungkin bisa lebih gali masih terkait dengan setiap chapter bahasannya. Oke, nah Bapak jadi kan juga tadi, karena Bapak mengajak wirausahaan, Bapak juga mengembangkan kompetensi Bapak, Bapak juga jualan Bapak tapi sesuai dengan kompetensi. Bapak jualan buku, aplikasi komputer statistik, nah bisa buka di Tokopedia, di Shopee itu ada aplikasi komputer statistik, itu Bapak terbitkan di 2018 yang lalu. Kemudian juga ada buku perilaku konsumen, ini Bapak juga bikin dengan tim di 2018 yang lalu. Nah, selain itu tadi di bidang penelitian, ini dulu Bapak keliling Kalsel nih, masuk pelosok-pelosok pegunungan, daerah-daerah hutan, membawa mahasiswa melakukan riset-riset yang biasanya dibiayai oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Nah, itu hasilannya itu juga lumayan. Jadi satu riset itu kadang sampai 0,5 M untuk satu judul. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi kita apa istilahnya introduction dulu lah, perkenalan dulu. Jadi selama mahasiswa juga Bapak di S1 dulu, Bapak sambil kerja, jadi kerja di tabloid publik, sambil kuliah sambil kerja.
di bagian sirkulasi, jadi punya kartu anu juga, kartu wartawan. Selain itu juga Bapak aktif di LSM, Olah Tajuk Banjar. Jadi biasa melaksanakan kegiatan temu pelanggan PDAM dan PLN di Kota Banjarmasin. Nah, kemudian sering mengadakan pertemuan-pertemuan di DPRD kota, provinsi. Bapak biasanya membantu di lapangan karena masih mahasiswa saat itu. Kemudian begitu lulus, Bapak juga di saat kuliah itu menjadi pengawas pencatat meter PDAM. Nah, jadi banyak kegiatannya saat mahasiswa, jadi bukan mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Sekarang bukan kupu-kupu lagi karena posisinya di rumah. Yang untungnya di semester ini sudah mulai ada PTM, tapi di FEB kemarin ramai sekali. Kalian mungkin yang lewat di FEB banyak sekali sepeda motor parkir. Hari ini sepi kembali karena beberapa orang kemarin dosen kami dan tenaga kependidikan kami positif COVID. Akhirnya hari ini kami liburkan dulu. Kami evaluasi dulu penyemprotan, sterilisasi untuk bisa dilaksanakan PTM lagi. Jadi baru mau mulai, baru 1 hari sudah banyak yang kena. Oke, silakan ada yang ditanyakan lagi. Jadi insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita mulai praktikumnya, kita belajar bikin survei kepuasan pelanggan dengan Google Formulir. Sekalian Bapak nanti share juga terkait dengan materi berpikir perubahan. Nanti berpikir kreatif di pertemuan ketiga yang akan coba Bapak tadi share tip dan trik soal-soal psikotes, khususnya terkait dengan kreativitas. Nah, jadi setelah lulus Bapak kerja di salah satu dealer sepeda motor, 1 tahun sebagai koordinator harian di bagian marketing, kemudian berpindah ke dealer mobil setelah jualan sepeda motor, jualan mobil. Nah, sambil jualan mobil, ini Bapak rangkap juga sebagai marketing eksekutif di DHL. DHL ini kalau sekarang ada Si Cepat, ada JNE, nah jadi ekspedisi. Tapi kalau DHL ini perusahaan global, jadi lingkupnya internasional. Ini saingan dari FedEx. Jadi FedEx, kalau dia FedEx ini di Eropa, DHL ini di Amerika. Jadi mereka bersaing antara DHL dengan FedEx. Cuman DHL ini yang pertama kali ekspedisi yang punya pesawat. Kalau yang ada di tempat kita JNE, Si Cepat, Ninja dan sebagainya itu mereka nitip di pesawat-pesawat komersil. Sementara kalau kami dulu di DHL punya pesawat sendiri untuk pengiriman barangnya. Nah, ini yang mempercepat proses pengiriman. Tapi sekarang sangat majunya perkembangan sistem pengiriman di Indonesia, kemudian aplikasi jualan ini kerjasama dengan pengiriman. Nah, ini akhirnya sangat tumbuh subur pengiriman yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi Bapak sudah pernah jualan sepeda motor, jualan mobil, kemudian tadi jualan jasa di ekspedisi, kemudian juga saat jadi dosen, Bapak itu biasanya jualan keahlian di bidang pengolahan data. Jadi banyak partner Bapak di perusahaan BUMN, BMD yang minta bantu di pengolahan data statistik. Oke, silakan ada lagi yang ingin. Jadi kita pengantar tidak perlu lama dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Rifki. Saya ingin bertanya tentang reksadana, Pak. Reksadana itu ada risikonya lah, Pak. Tadi Bapak katakan jangankan reksadana, yang namanya deposito juga ada risiko. Ini nanti bagian sudah Bapak share di kolom chat, itu kita akan belajar, mungkin akan disampaikan oleh yang lain terkait dengan pengambilan risiko ada di chapter 5. Tadi Bapak singgung sedikit, hack return, hack risk. Semakin tinggi penghasilan yang kita harapkan, semakin tinggi risiko yang akan kita hadapi. Kalau misalnya tadi kita penghasilannya sedikit,
tetap atau flat, misalnya reksadana, kemudian ada deposito. Nah, itu kan penghasilannya sedikit, risikonya rendah. Kenapa? Karena tadi pada saat kita penghasilannya sedikit, risikonya juga semakin kecil. Nah, risiko itu seperti apa? Macam-macam. Ini nanti yang di chapter kelima akan kita belajar macam-macam risiko. Ada yang sebutannya risikonya tadi yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Misalnya banjir. Banjir itu risiko. Nah, itu yang sebutannya itu force major. Nah, pada saat ternyata ada banjir merendam misalnya kantor bank yang kita tempati, atau ternyata banknya tadi kebakaran, ini menunda pembayaran kita misalnya, uangnya oleh lembaga penjamin simpanan, tetap aja tadi risikonya bisa dalam bentuk risiko keterlambatan pembayaran. Nah, jadi macam-macam. Kita akan belajar lebih detail nanti terkait dengan risiko, karena tadi bahkan oleh pemerintah kita ada sertifikasi pengelolaan risiko tadi sampai level 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, ini akan detail nanti, termasuk juga reksadana, deposito, sertifikat bergaransi, agio, disagio, dan sebagainya. Nah, itu mungkin sementara seperti itu. Nanti kita detailkan di materi pengelolaan risiko. Silakan, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi mungkin untuk pertemuan pertama sebagai pengantar, ini mungkin Bapak cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba langsung berpelai nanti teorinya Bapak sampaikan. Kita akan sedikit menambah suplemennya dalam bentuk tadi kita belajar teknologi secara berkelompok, kemudian bikin iklan kembali secara berkelompok. Kalau Bapak semua mata kuliah itu hampir semuanya, kecuali yang praktikum aplikasi komputer sama aplikasi komputer statistik yang Bapak tidak mengajarkan secara kelompok, yang lainnya itu semuanya berkelompok. Kenapa? Karena kembali terkait dengan indikator kinerja utama, di IQ kita ada salah satu indikator terkait dengan pembelajaran kelompok. Jadi mahasiswa itu diminta untuk diajarkan berkelompok di dalam pengerjaan case atau tugas. Nah, di situ pada saat kita melaksanakan pembelajaran berbasis kelompok tadi untuk menangani atau memecahkan suatu kasus pembelajaran, maka kita bisa mengklaim mata kuliah tersebut menjadi salah satu kinerja kita di indikator kinerja utama, khususnya di prodi maupun di fakultas. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang sedikit hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak tutup, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.